Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris. Di sebelah kiri kita ini adalah pekerjaan dari jembatan yang akan menggantikan jembatan yang itu, yang di depan kita ini, yaitu jembatan Antilop Raya, ya, di mana jembatan ini sudah dipasang girder beton di atasnya dan itu tersisa 1,7 meter, seperti ini. Nah, persiapan dari jembatan baru atau jembatan tapal kuda ya yang akan menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan dari tol ini menggantikan jembatan lama adalah seperti ini. Rangka-rangka besi sudah dianyam dan disusun, tentunya di bagian sana itu sudah dicor, dan ke arah kita ini masih on progress ya, masih ada tanah. Nah, ini adalah kondisi beberapa hari lalu sebelum si girder launcher melompat ke sini dan si girder betonnya menutupi dari jembatan Antilop. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat baru yang sudah bergabung di channel On-Road Indonesia. Salam sehat. Oke, kita sebelum sampai ke sana ya, kita masuk dari tol Jati Bening. Di sekitar sini kita akan melihat pekerjaan di bawah dari pilar-pilar ya, kaki dua atau portal beam. Di sebelah kanan nampak para pekerja itu membuat pembatas ya, memasang pembatas kanstin pembatas jalan sehingga akses menuju ke arah gerbang tol Pondok Gede itu lebih rapi ya. Nantinya tentu si barrier beton ini disingkirkan. Di bagian tadi di belakang kita itu tidak begitu mepet ke tiangnya, ke pilarnya, sedangkan di sini sudah mepet ya. Tentunya nanti akan dimuluskan kembali agar para pengguna dapat nyaman melewati jalan ini. Kita bayar tol terlebih dahulu. Tol ini saya sempat lewat mulai dari tarifnya kalau nggak salah itu 1.000 ya. Kemudian naik 1.500 dan seterusnya 4.000. Dulu kalau nggak salah itu sempat 500 ya. Saya lupa. Baik, kita kembali ke sini ya, sesuai dengan rencana dan target dari kereta cepat Jakarta Bandung yang akan diselesaikan di akhir tahun. Tentunya proyek atau pemasangan dari box girder itu, box girdernya ada yang di atas kita ini adalah semacam beton-beton ya yang menghubungkan dari tiang ke tiang sehingga membentuk sebuah jembatan ya seperti ini, dan nanti slab track atau bantalan kereta bisa dipasang di atasnya, lalu digelar si relnya di atas si slab track ya, jadi laying track. Nah, diharapkan di November tahun ini ya pekerjaannya sudah selesai dan mungkin sudah masuk masa uji coba, sehingga di tahun 2023 si kereta cepat Jakarta Bandung ini dapat beroperasi dan menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk menuju ke arah Bandung. Selain dari menggunakan kereta biasa ya yang sekarang nih Argo Parahyangan, kemudian juga mungkin bisa menggunakan travel atau bis seperti itu, atau tentunya menggunakan kendaraan pribadi ya. Tarif dari si kereta ini adalah di 250.000 ke atas ya. Kurang lebih nantinya segitu ya, mungkin akan sampai ke 300 ya kan. Nah, si pemasangan girder yang ke arah Jakarta itu dimulai dari sekitar Cikarang ya. Di sana memang ada precast ya atau lokasi buat mencetak si beton-beton yang di kiri ini, yang di atas tiang-tiang itu dicetak ya. Kemudian dibawa ke sini menggunakan Kometo Transporter, yaitu semacam kendaraan besar lebar, kemudian ditaruh si boxnya itu di situ di atasnya dan berjalan di atas jembatan yang sudah terbentuk ya, sehingga sampailah di sini ya. Nah, ini adalah rest area kilometer 6B yang ada di sepanjang tol Jati Bening menuju ke arah Halim. Nah, kita perlambat di bagian sini ya. Dapat kita lihat di sebelah kiri itu adalah nampaknya girder baja ya, steel girder ya. Yang ini nih dibawa oleh truk-truk ya, itu dipergunakan untuk persiapan pembuatan jembatan baru ya. Tadi jembatan baru yang ada di depan kita itu di bagian kiri itu kita sudah lihat sudah tersambung dengan girder baja yang kecil ya. Kemudian kita lihat tadi tuh girder bajanya lumayan besar ya dan agak lebih panjang dari yang ada ya
tapi kita belum tahu juga panjang detailnya karena tidak mengukur secara exact atau pasti. Nah, tentunya itu ada para pekerja ya di bawah si jembatan layang kereta cepat ya. Di situ ada jembatan baru ya, jembatan baru yang akan menggantikan jembatan yang itu yang di depan sana ya, jembatan anti-lock. Nah itu kan box girder, steel girdernya, girder bajanya sudah dipasang, sudah disusun, kemudian itu akan membentang di atas kita ini menuju ke kanan. Nah tadi panjangnya itu kayaknya tidak terlalu panjang ya. Apakah nanti butuh satu tiang di tengah atau pilar untuk menyambungkan atau bagaimana, kita belum tahu. Di sebelah kiri ya si launcher itu sudah menggendong satu lagi ya, nih sudah menggendong, kemudian nanti akan ditaruh ya, ditaruh di atas si pilar-pilar tersebut, sehingga nanti akan membentuk ya jalan baru atau layang baru ya yang ada, dan si launchernya akan pindah. Ini kondisi sebelumnya. Jadi setelah satu girder dipasang di atas si jembatan ini, kemudian dipasang satu lagi ya, dan inilah yang cukup rendah, yang kemarin 1,7 meter ya, sampai kemana-mana viralnya. Nah ini dipasang di sini ya, lalu nanti setelah itu dipasang si launchernya akan pindah lagi kakinya ke depan, ngambil lagi si girder beton atau betonnya itu yang akan membentuk jembatan dibawa dari Cikarang ya oleh si Kometo Transporter. Di bagian sampailah nanti di bagian sini kurang lebih 8 girder ya kalau nggak salah kata sahabat kita Bang Jack dan Kang Nur ya di sekitar sini. Beliau cukup aktif ya, silakan subscribe juga channelnya mereka. Nah nanti si tatakan atau si betonnya itu akan sejajar dengan yang barusan sebelah kiri ya, masuk ke dalam si terowongan lewat subgrade atau jalur di atas tanah terlebih dahulu. Lalu di sini akan ada area transisi, nampak relief yang ada di sekitar sini ya, si area transisinya, dan pekerjaan masih berlangsung di mana si ini crane ya, truk crane nih nampaknya itu mengangkat bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan pengatapan atau membuat atap dari area transisi di beberapa bagian. Nampaknya ada beberapa truk ya yang akan membantu proses kelancaran dari betonisasi, membeton atau mencor dari tutup area transisi. Memang area transisinya itu cukup simpel ya, hanya kayak rumah biasa segitiga seperti itu ya. Nah inilah kondisi di atas dari si jembatan anti-lock ya, dan ini jembatan penggantinya. Di bagian sini ini tinggal diuruk ya, kemudian nanti habis itu dilanjutkan beton ya. Anyaman dari besi sudah ada sebagai tulang-tulang dari cor-coran. Kemudian ini seperti biasa, ini video kita beberapa hari lalu, dan si girder launchernya masih di sana. Ini berbatasan langsung dengan rumah penduduk ya, dan nantinya si pagar ini tentunya akan dibongkar dan masyarakat dapat melewatinya ya, dan targetnya adalah di sekitar akhir bulan Juli. Nah pada saat nanti si girder sudah sampai di terowongan ya, itu berarti untuk sampai di sini mungkin tugasnya si launcher sudah selesai mungkin ya, tapi saya nggak tahu kalau yang di bagian kanan sini nih apakah ada lagi pemasangan box girder atau beton girder yang bentuk jembatan, tapi ini sudah sampai di sekitar Halim ya. Nampak di kanan juga itu area transisinya masih dikerjakan, dan di kiri kanan dari si layang konstruksi ini di pagarnya itu ada dua pagar pinggir ya, gitu seperti mirip pagar rumah. Mungkin bahannya lebih bagus atau memang seperti itu rancangannya. Kemudian ada pagar lagi, pagar beton nih nampaknya padat seperti tembok. Itu yang kita lihat di sekitar sini, dan jalurnya itu berdampingan dengan si layang LRT Jabodebek ya. Semuanya lari ke arah kanan melewat si sekarang ini berada di kanan ya, tadinya si kereta cepat berada di kiri di belakang kita dari arah timur. Nah itu pagar-pagar yang dapat kita lihat ya di sementara di sini dari luar ya. Nah nantinya si stasiun LRT itu akan terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Pagar-pagarnya itu kelihatan ya, jadi ada pagar yang kayak lebih renggang, kemudian di depannya itu ada tembok. Kita belum tahu detailnya seperti apa, mungkin teman-teman atau satker atau dari KCIC atau teman-teman yang melakukan konstruksi mungkin bisa berbagi informasi ya buat kita semua ya, untuk pelajaran terutama yang hobi dengan sipil, konstruksi dan lain-lain ya. Di sini kayak
tangga naik ya. Jadi LRT Jabodebek agak rendah, kemudian si kereta cepat Jakarta Bandung lebih tinggi secara konstruksi dan berada cukup berdampingan. Nah, di bagian sana itu adalah stasiun LRT Jabodebek yang ada di Halim. Tentunya diintegrasikan, ini adalah stasiun LRT yang diintegrasikan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang sedang dibuatkan skybridge-nya atau skywalk-nya, sehingga masyarakat bisa pindah moda transportasi ya dengan mudah. Nah, ini area stasiunnya ya di sini cukup lebar dan cukup panjang ya, dan cukup besar ya. Seperti itu. Aksesnya dari mana? Sementara untuk LRT dari situ, kemudian yang dari Kalimalang, nah ini yang kita belum tahu ya. Ada akses dari arah Kalimalang mungkin setelah Mall Cipinang ya, Mall Cipinang yang ada, lalu nanti masuk ke arah belakang menuju ke stasiun Halim. Nanti juga ada kendaraan yang atau angkutan umum yang akan terintegrasi ya, yang sudah dibicarakan dan diskusikan dengan pengelola, kemudian juga transportasi moda transportasi setempat. Ini ya video kita beberapa waktu lalu di mana si jembatan betonnya sudah diturunkan dan dipasang di sini ya, sehingga membuat jalan ini tertutup 1,7 meter ya, kurang lebih space yang masih tersisa, dan kendaraan-kendaraan dibagi dan dikelola arusnya oleh pelaksana di sini. Animasinya wajah merah, jadi kendaraan yang motor dan lain-lain itu akan lewat di kanan kita ya, karena itu lebih rendah lagi dibanding yang kiri. Sedangkan kendaraan roda 4, mobil dan lain-lain itu memang dilewatkan di sini nih lurusannya kita, karena itu agak lebih tinggi ya. Memang ada beberapa ide dari teman-teman kita, yaitu seperti dikeruk saja ya, mungkin si aspalnya ya, kalau dikeruk mungkin bisa dapat 10 cm atau 5 cm seperti itu, jadi kendaraan lebih besar lagi bisa lewat. Nah, itu kita nggak tahu bagaimana ininya, tapi mungkin ada ide yang bisa dipertimbangkan juga seperti itu ya. Para pekerja di sini ya menggunakan seragam biru dan orange, tentunya dengan APD lengkap, alat pelindung diri untuk keamanan dalam bekerja ya. Masyarakat di sini ya cukup antusias nih kalau kita lihat ya. Pada saat ini diturunkan pun masyarakat ternyata nggak berada jauh dari sini, tapi berada juga dekat ya kan, untuk melihat si perkembangan dari si kereta cepat Jakarta Bandung. Nanti mungkin setelah ini berjalan dan keretanya lewat ya. Iya, kalau jembatannya masih ini ada, itu bisa lihat kereta wush gitu ya. Atau mungkin lewat yang jalan yang sudah ada, jembatan yang baru dibikin. Oke, ini benar-benar mepet ya di sini nih tuh. Banyak gores-gores dari kendaraan, dan tentunya di bawah 1,7 meter harusnya tidak ada masalah. Portalnya juga dibuat setinggi ini untuk menyaring kendaraan dari dan menuju ke arah jembatan. Baik, semoga proyek strategis nasional ini lancar dan LRT juga lancar ya, tersambung, terintegrasi untuk bermanfaat bagi masyarakat, para pengguna. Salam sehat.